Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muklis Hairunisa Zahra dari kelas 12 IPA 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaian latihan soal matematika wajib kelas 12 bab dimensi 3. Soal pertama, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm, hitunglah jarak antar titik-titik berikut. Titik yang A, titik D dan F, B, titik B dan titik tengah EG, yang C, titik E dan titik tengah BG. Pertama-tama, kalian harus menggambar terlebih dahulu bangun yang diminta. Karena di sini bangun kubus yang diminta, maka kita buat gambar kubus. Nah, di sini saya menggambar kubus sesuai dengan apa yang disuruh, ada 3, maka saya menggambarkan kubusnya ada 3. Sebab biar nanti tidak bingung sama garis-garis yang kita buat nanti gitu. Yang pertama, yang A itu disuruh nyari titik D dan titik F kan. Nah, maka di sini titik D dan titik F-nya di sini. Nah, kita tarik garis menggunakan pulpen warna merah. Jadi, antara titik D dan titik F itu di sini itu ruas garis yang dinamakan dengan ruas garis. Nah, ruas garis ini itu membentuk diagonal ruang. Diagonal ruang. Nah, di sini caranya mencari jarak ini, kita membuat segitiga siku-siku untuk agar gampang dicari sisinya. Jadi kita tarik garis ini. Jadi kan membentuk segitiga siku-siku. Jadi gambarnya seperti ini ya. Kita gambar di sini. Bidang segitiga siku-siku. Nah, karena panjang rusuknya 8 cm, pertama-tama kita tulis 8 cm terlebih dahulu, saya lupa cm karena kubus, jadi sisinya setiap rusuk itu sama ya. Nah, karena udah digambar, nah ini kan ini nih, garis ini, sisi ini, itu sama dengan rusuk ini kan. Berapa panjang rusuk ini? Ya 8 cm. Nah, untuk yang ini, garis ini, kita kasih hurufnya terlebih dahulu. Nah, untuk garis HF ini kan H sama F. Nah, belum diketahui kan kita HF itu berapa sih? Sedangkan tadi HD aja udah kan. Nah, oleh karena itu kita buat diagonal bidangnya. Nih, diagonal bidang itu bidang yang ini nih. Ini diagonal bidang itu ke sini sama ke sini. Jadi diagonal ininya bidang persegi. Jadi kita buat diagonal bidang. Kita cari diagonal bidangnya agar tahu jarak titik H dan F. Kita gambar kembali. Jadi gambarnya itu berbentuknya seperti ini. Sama segitiga siku-siku, hanya saja posisinya yang berbeda. Kita ituin hurufnya G, F. Nah, yang kita pengen cari kan yang sebelah sini ya. Titik-titik yang sebelah sini. Sisi yang sebelah sini. Oleh karena itu yang ditanyakan ini. Nah, HG berapa? HG kan sisi dari ini. Rusuk dari kubus. Jadi 8 cm, ini juga 8 cm. Seperti itu. Nah, HF berapa nih? HF sama dengan akar HG kuadrat 8 kuadrat ditambah berapa? Ya, GF kuadrat. BF-nya berapa? 8 kan? Berarti 8 kuadrat. Nah, selanjutnya HF sama dengan 8 kali 8 64 kan? 8 kuadrat juga 64. Nah, ini sama aja. Hasilnya nanti 64 kali 2 kan? Nah, setelah itu HF sama dengan
tinggal 64-nya aja nih dikeluarin. 2 kan nggak bisa dikeluarin kan. 64 dikeluarin berapa akarnya? Ya 8. 8 akar 2. Ketemu kan di sini sama dengan 8 akar 2. Nah, selanjutnya di sini berarti udah ketemu nih HF-nya nih. HF ini HF kan 8 akar 2. Maka dari itu kita cari DF-nya nih. Nah, kan kita tadi yang ditanya DF kan, titik D ke jaraknya ke titik F. Jadi kita yang dicari ini nih. DF. DF itu berapa? DF itu sama ini akar DF DH kuadrat, DH kuadrat ditambah HF kuadrat. DH-nya berapa? DH kuadrat kan 8 kuadrat ditambah 8 akar 2 kuadrat. Jadi seperti itu. Nah, DF sama dengan 8 kuadrat itu 64 ditambah 8 akar 2 kuadrat. 8 kuadrat itu kan 64. 64 dikali akar 2 kuadrat, dikuadratin itu pasti 2 hasilnya. Nah, F sama dengan sama aja kayak gini kan. Ini kan ada, ini 64 kali 2, berarti 64-nya ada 2. Berarti sama aja ini 64 ditambah 64 ditambah 64. Jadi kalian gak usah nyari-nyari ngitung sampai susah-susah, kelamaan itu. Jadi kita ituin aja. Jadi sama aja kayak 64 dikali 3 kan. Nah, ini dikeluarin deh tuh 64 tadi berapa, sama kayak gini kan. 64 berapa? DF sama dengan 64 dikeluarin jadi 8 akar 3. Jadi hasilnya titik D, jarak titik D dan ke titik F itu 8 akar 3 hasilnya. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke B. Pertama-tama panjang rusuknya itu berapa? 8 cm. 8 cm. Ingat ya, karena kubus jadi sisinya sama, rusuk atau sisi atau rusuknya sama. Itu. Nah, ini berarti yang dicari itu apa nih? Yang dicari pertama-tama titik B dan titik tengah EG. B-nya mana? Titik B ini. Titik tengah EG. Oke, pertama kali kita buat jarak antara E sama G. Kita buat jaraknya. Kalian buatnya menggunakan penggaris ya. Nah, titik tengah-tengah kan, tengah-tengah antara E dan G itu titik. Ini titik yang dicari. Titik yang diminta. Kita kasih nama apa? Bebas. P aja ya, P. Nah, terus tadi apa? Titik tengah. Titik tengah kan berarti tadi udah kasih nama P. Berarti titik tengah, jarak titik tengah ke B. Ya, ke B sini. Nah, maka kita itu nih, kita cari nih segitiga mana yang bisa kita buat hitung mencari titik P dan B. Mencari jarak titik P dan B. Nah, jadi kita buat di sini aja nih. Di antara setengah diagonal ini sama rusuk ini. Oke, berarti pertama-tama apa nih yang kita itu ini biar mudah kita gambar dah ini bidang yang sebelah sini ya. Kita gambar seperti ini. Segitiga siku. Oke, jangan lupa dikasih nomornya. Jadi titik P kan di sini nih kan. Kebayang kan? Kebayang? Ya dong, harus kebayang. Ini F nih. Nah, yang ditanya titik apa? Titik antara P dan B. Berarti ini yang ditanyakan ya. Pertama FB. FB itu udah pasti diketahui ya. Ini kan rusuk kubus 8 cm. Nah, PF nih PF. PF itu berapa nih? Belum diketahui kan nih tadi. Tadi itu kan diagonal bidangnya itu sama dengan ini kan 8 akar 2. Nah, karena ini bukan satu begini, ini kan setengahnya nih, setengah doang. Nah, maka dari itu PF sama dengan setengah dari diagonal bidang
Begitu. Jadi berapa nih PF-nya nih PF? PF-nya kita coret aja ini 8 dibagi 2 kan 4 akar 2. Ngerti ya? 4 akar 2. Nah, berarti ini gampang nih, tinggal dicari PB-nya. PB sama dengan rumus Pitagoras. PF kuadrat ditambah FB kuadrat. PF-nya berapa nih? 4 akar 2 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Nah, udah kita cari nih, kita hitung. Berarti ini kan 4 kuadrat itu berapa? 16. Akar 2 kuadrat itu berarti kali 2. Ditambah 64. Akarnya 64 ya. Seperti itu. Berarti bisa deh tuh 16 kali 2, 32. Ditambah 64. Nah, bisa deh tuh jadinya 64 ditambah 32 itu akar 96. Nah, ini juga nih bisa nih kita lanjutin sebelah sini aja ya. Nah, akar 96 itu sama aja kayak 16 akar 6 kan. Berarti hasilnya PB sama dengan 4 akar 6 nih. 16 dikeluarin jadi 4 nih. Kalau misalnya 4 dikuadratinnya sama aja 16 begitu. Ini 6 nggak bisa di apa-apain. Berarti PB sama dengan 4 akar 6. Nah, selanjutnya kita kerjakan bagian C, yaitu yang ditanya jarak titik E dan titik BG. Nah, pertama-tama kalian jangan lupa menggambar bangun ruang yang diminta. Nah, karena yang diminta itu bangun kubus, maka kita buat kubus. Nah, jangan lupa juga dikasih huruf dengan urut ya, A, B, C. Kita kasih jarak ini tengah. Nah, D di sini titik D, E, F, G, H. Nah, yang diminta titik E dan titik tengah BG. Ya udah kita buat di sini titik tengah BG. Nah, titik tengah. Nah, jarak antara B dan G itu dinamakan diagonal bidang. Jangan sampai salah ya, ini bidang nih, diagonal bidang. Karena ini berbentuk bidang persegi. Nah, kalau diagonal ruang itu yang kayak gimana sih, Kak? Nah, yang diagonal ruang itu jarak antara A dan G nih, ini ruang nih. Jadi A ke G itu ruang, diagonal ruang. Ada juga nih, E ke C itu diagonal ruang. H ke B itu diagonal ruang. D ke F itu yang kita cari itu diagonal ruang. Makanya tadi kita mencari jarak diagonal ruangnya gitu. Nah, tadi titik G ke B itu tengah kan, titik tengahnya yang diminta. Lalu kita garis deh tuh antara titik titik E ke titik tengah BG. Mau kita kasih nama apa nih titik tengah BG itu? Tengah BG kita kasih nama T. Titik T ya. Terus kita garis ke sini. Agar kita mencari ini titik E ke T-nya. Nah, berarti kita dapat menemukan nih segitiga yang terbentuk nih, segitiga siku-siku antara ini ke sini, siku-siku ya. Nah, selanjutnya kita buat seperti ini. Siku-sikunya hadapnya kan ke bawah gitu ya. Nah, ini E dan ini itu F dan ini T. Nah, yang kita cari itu yang T nih, kemiringannya. Caranya gimana? Ya, caranya menggunakan rumus Pitagoras. Kalau misalnya yang keduanya ini sudah diketahui. Mana yang udah diketahui? EF ini udah diketahui nih. Tadi berapa? 8 cm. Nah, apalagi nih Kak? Nih, yang F ke T. F ke T itu berapa ya? Tadi diagonal bidangnya itu berapa? Bidangnya itu 8 akar 2 ya. 8 akar 2 sama dengan 8 akar 2. Nah, karena ini setengahnya dari
diagonal bidang, maka ini dibagi setengah. Maaf, dikali setengah atau dibagi 2. Maka dari itu di sini 4 akar 2. 8 dibagi 2 berapa? 4 akar 2 ya. Berarti di sini berapa? 4 akar 2. Nah, kita cari nih ET ya. Gampang ya. ET sama dengan akar 4 akar 2 kuadrat ditambah 8 akar 2. Maaf, 8 kuadrat sama dengan 4 kuadrat itu kan 16 kali 2. Ingat ya, akar dikuadratin itu pasti hasilnya bilangan itu sendiri ditambah ini tadi 8 kuadrat itu berapa? 8 kuadrat itu 64. Jadi berapa? 16 kali 2 itu 32 ditambah 64. Hasilnya itu akar 96. Nah, akar 96 itu bisa disederhanain loh. Berapa yo? 16 kali 6 ya. 16 kali 6 berapa? Ya, 96. Nah, ini kalau dikeluarin jadi berapa? 4 kan? Coba 4 kuadrat itu pasti kan 16 ya. 4 kali 4 16. Nah, ini 6 ini nggak bisa dikeluarin ya. Berapa yo hasil kalau misalnya dikeluarin? Nggak bisa kan? Berarti 4 akar 6 hasilnya. Nah, ya jangan lupa satuannya ditulis juga. 4 akar 6 cm. Nah, sekian nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Baiklah, selanjutnya kita perhatikan gambar berikut. Di sini ada bangun ruang berbentuk seperti trapesium. Nah, jika diketahui panjang AB sama dengan 5 cm, ini AB-nya 5 cm, AE-nya sama dengan BC, sama dengan EF. AE sama dengan BC sama dengan EF sama dengan 4 nilainya. Berarti di sini 4, di sini 4, di sini 4 ya. Berarti ini kan sama nih, karena ini kayak kalau dipotong jadi kayak membentuk kubus seperti itu. Jadi ini sama nih 4. 4 semua ya. Ini kalau dipotong begini, jadinya seperti bentuk di sebelah kiri itu seperti bangun ruang kubus. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu A, jarak E dan C, jarak titik A dan titik G. Nah, kita kerjakan yang nomor A terlebih dahulu ya. Nah, kita ditanyanya itu jarak titik E dan titik C. E-nya ini titik E dan titik C-nya ini. Kita tarik garis, gunakan penggaris ya biar lurus. Dengan titik C, pakai penggaris, pakai input. Nah, berarti yang ditanya itu kan jarak titik E sama titik C. Berarti yang ditanya garis ini kan. Nah, gimana caranya sih nyarinya? Nah, carinya seperti biasa, pakai rumus Pythagoras biar gampang. Nah, jadi kalau misalnya pakai rumus Pythagoras, kita harus mencari bidang yang berbentuk segitiga siku-siku. Nah, jadi kita tarik garis di sini nih buat bantuannya gitu. Nih, bisa nih. Kan ini. Nah, ayo ingat-ingat lagi ya. Ini apa bentuknya? A ke titik C itu kan berarti diagonal ADCB ya. ABCD ya, bidang itu diagonal bidang dari ABCD. Ini yang garis AC ini. Oke deh, biar nggak bingung, pertama kali kita gambar ini. Apa yang akan ditanyakan terlebih dahulu ya ini ya. Berarti kita gambar ini dulu. Yaitu membentuk segitiga siku-siku. Nah, ini A, ini C, ini E. Nah, yang ditanyakan kan ini ya. E ke C ini kan.
Berarti sedangkan AE-nya itu 4. Nah, AC-nya itu kan, nih AC-nya kan belum diketahui. Maka dari itu, kita mencari jarak AC-nya terlebih dahulu. Nanti kalau misal sudah tahu, baru kita bisa mengerjakan ini. Ngerti? Ya, pokoknya berarti kita bikin lagi segitiga yang sebelah sini buat mengetahui nilai AC-nya. Berarti dia bentuknya itu seperti ini ya. Ini A, ini B, ini C. Di sini berapa nilainya? 4 kan? Nah, di sini 5 nih, 5. Jadi, buat mencari AC ini, AC sama dengan, pakai rumus Pythagoras ya, 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan, 5 kuadrat itu berapa? 5 kali 5, 25. 4 kuadrat itu 4 kali 4, jadinya 16. Nah, 25 ditambah 16 itu akar 41. Bisa sederhanain lagi nggak ya? Nggak bisa nih, kayaknya nggak bisa. Berarti udah sampai sini. Nah, AC nih ketahuan nih, berarti AC-nya itu 41. Berarti di sini juga dong. Akar 41, ya kan? Kan nih, akar 41. Maka dari itu, kita ketemu nih. Udah ketemu AE-nya ketemu, AC-nya ketemu. Jadi kita bisa mencari nilai jarak EC-nya. Nah, berarti EC sama dengan akar 4 kuadrat ditambah akar 41 kuadrat. Selanjutnya, EC sama dengan 4 kuadrat itu bernilai 16 ditambah 41. Ingat kan, akar dikuadratin itu pasti hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi, tinggal ditambah deh nih, EC. 16 tambah 41 berapa? 57. Berarti akar 57. Sekarang yang B. Nah, jarak A dan G. A-nya mana nih? A ini. G-nya mana? G-nya ini. Ayo, apa itu? Diagonal apa itu? Kayaknya membentuk diagonal nih. Kita garisin dulu biar rapi pakai penggaris. AG ya. Berarti dia membentuk diagonal ya. Diagonal apa? Diagonal ruang dari kubus ini. Kan ini kalau dipotong jadinya kubus sebelah sini, diagonal ruangnya nih. Ya kan? Kalau bidang itu cuma salah satu di antara sisinya. Misalnya di atasnya atau di bawahnya itu diagonal bidang. Kalau misalnya di gini, kayak nyebrang gitu, berarti itu diagonal ruang. Nah, AG, yang ditanya kita AG, titik AG. Nah, terus gimana caranya? Ya caranya sama, kita bikin garis yang membentuk sudut siku-siku. Sini ya, titik. Karena nih aku itu potong gini, jadinya kan kubus yang berbentuk kubus. Sini ada titik nih, titik P kita anggapnya. Terus di sini berapa? Di sini mah sama ya. Sini nilainya 4 karena kan kubus. Nah, yang ditanya AG. Nah, yang diketahui ternyata cuma satu sisinya, G sama GP doang. Nah, terus gimana cara nyarinya? Ya, AE-nya harus kita cari terlebih dahulu menggunakan rumus Pythagoras. Kita bentuk segitiga yang ini dulu ya, A, P, T. Ini kita anggap T aja, APT.
sisinya berapa? Sisinya sini 4. Udah pokoknya kalau kubus itu rusuk-rusuknya itu pasti 4. Sini 4, di sini juga 4. Jadi sini 4, di sini juga 4. Nah, kita cari yang AP-nya ini. AP sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Tahu ya dari mana 4 kuadrat tambah 4 kuadrat? Ya karena di sininya ini sisi ini yang tegak lurus, bukan yang miring. Kalau yang miring, ingat ya, kalau rumus Pythagoras, kalau yang miringnya yang diketahui, maka yang ditanyanya nanti miring dikurangin sama sisi yang lain ya. Gitu. Semoga ngerti. AP sama dengan 16 kali 16 ya. Tambah maaf. AP sama dengan berarti 16 kali 2. Tinggal aja keluarin. Jadi 4 akar 2. Nah, udah nih AP-nya. 4 akar 2. Nih, AP-nya kita ketemu 4 akar 2. Nah, maka dari itu bisa nih kita cari AG-nya. AG sama berarti ya, ini kita bikin seperti ini terlebih dahulu. AG sama P. Nah, sudah. Berarti tadi yang udah diketahui apa aja? Sini 4 akar 2 ya, AP-nya 4 akar 2. Terus GP-nya itu 4 dan AG-nya berapa? AG-nya yang ditanya dong. Nah, terus cari deh. AG sama dengan akar berapa nih? 4 akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat ini ya, sama dengan 4 akar 2 kuadrat berarti 16 kali 2 ditambah 4 kuadrat sama dengan 16. Nah, udah nih. Gampang ya, 16 tambah 16 ditambah 16. Ya kan ada 3 kan, 16-nya ini di sini kali 2 berarti 2 kali 16-nya. Ditambah 1 jadinya 16-nya ada 3. Nah, di sini jadi gampang, tinggal 16 kali 3. Ya enggak? Benar enggak? Ya sama dengan 16-nya dikeluarin jadinya 4 akar 3. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini diagonal ruangnya. Gitu. Kalau yang tadi ini diagonal diagonal apa dia? Diagonal bidangnya. Ini diagonal ruangnya. Oh ya, jangan lupa sentimeternya. Ya, jadi sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.